Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afin Alwi adalah dari Pendidikan Fisika tahun 2019. Ya, di sini saya akan menerangkan alat peraga fisika yang telah saya baca dari 5 jurnal dan telah saya rangkum dan satu rancangan dari alat saya. Ya, di sini saya akan menerangkan jurnal pertama, yaitu tentang pengembangan zat partikel Faraday pada materi induksi elektromagnetik oleh Anna Amelia, Cecep Erustana, dan Hadi Nasbai. Menurut jurnal tersebut menghasilkan analisis 79,48% menyatakan materi induksi elektromagnetik sulit dipahami oleh siswa. Kemudian kami melakukan observasi yang lebih lanjut untuk kebutuhan guru dan menghasilkan desain alat seperti gambar di samping. Nah, dari desain alat tersebut kami kembangkan menjadi alat yang sesungguhnya dan bisa digunakan oleh siswa, dan ketika sudah terrealisasikan alat tersebut, siswa menjadi lebih paham mengenai materi induksi elektromagnetik. Ya, di sini saya akan menerangkan jurnal kedua yang saya baca, yaitu judulnya Pengembangan Media Pembelajaran Alat Peraga pada Materi Hukum Biosafat di SMA Negeri 1 Prambanan Klaten oleh Erwan Afrianto. Alat peraga pada materi hukum biosafat dengan memanfaatkan induksi magnetik yang dihasilkan oleh kumparan dan sensor magnet. Rangkaian ini menggunakan prinsip pembagian tegangan antara kaki basis transistor, di mana alat di samping memiliki kelebihan, yaitu bahan mudah didapatkan bila mana ada alat yang rusak atau yang harus diganti. Tapi alat tersebut mempunyai kekurangan, yaitu batas nilai arus listrik hanya 20 mA. Ya, di situ desainnya ada keterangannya, itu ada dudukan lilitan kawat email, kabel penghubung, multimeter digital, sensor magnet, baterai, adaptor, dan dudukan alat. Terus yang jurnal ketiga saya membaca judulnya Pengembangan Media Pembelajaran Induksi Elektromagnetik oleh Setyo Warjanto. Nah, pengembangan media alat didesain secara aktif dan efektif. Alat ini berfungsi untuk meneliti hubungan antara jarak kumparan ke magnet dengan mengubah jaraknya, di mana kelebihannya itu guru dapat mudah menjelaskan secara teori dan praktek arus induksi yang dihasilkan dari gerakan magnet yang menembus suatu luasan kumparan. Namun alat ini mempunyai kelemahan, yaitu nilai arus yang dihasilkan hanya dalam orde milimeter. Desain alatnya seperti gambar di samping dan sudah terrealisasikan dan hasilnya cukup baik. Jurnal keempat yaitu judulnya Pengembangan Media Pembelajaran Hukum Lenz pada Materi Induksi Elektromagnetik di MBI Amanatul Ummah oleh Erlina Nurlaili Magfiro dan Imam Suncayo. Desain alatnya seperti itu. Alat ini menunjukkan bahwa media pembelajaran hukum Lenz yang dikembangkan lebih efektif digunakan dalam pembelajaran fisika dan siswa dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan, di mana kevalitan alat tersebut 87,1%. Ya, yang terakhir itu jurnal kelima yang berjudul Pengembangan Generator Listrik Mini sebagai Media Pembelajaran untuk Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa dalam Pembelajaran Fisika oleh Andri Fitrian, Yeti Supriyanti, Desnita. Mereka melakukan penelitian pengembangan di dalam jurnalnya, yaitu menghasilkan produk berupa generator listrik mini sebagai media pembelajaran, yang mana tujuannya untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran fisika. Alat ini sudah dilengkapi dengan LKS dan manual book sebagai petunjuk kerja untuk menggunakan generator listrik mini ini.
Media ini didesain sedemikian rupa agar peserta didik dapat meningkatkan semangat dalam belajar sehingga aktif dan efektif dalam pembelajaran fisika di sekolah. Dalam upaya peningkatan kualitas generator listrik mini ini, maka dibuat tambahan 2 alat, yaitu untuk mengetahui arah gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik, sehingga dapat dijadikan alat demonstrasi maupun alat praktikum saat pembelajaran fisika di sekolah. Nah, di sini ada alat peraga versi saya sendiri. Desainnya seperti gambar berikut, di mana alat ini menggunakan konsep elektromagnetik. Nah, di situ ada magnet, ada kawat, beban gantung, air yang sudah dikasih garam, kabel penjepit buaya, tiang statif, dan catu daya. Nah, jika penjepit buaya dihubungkan dengan catu daya dan dihidupkan catu dayanya, maka beban gantung konduktor yang dicelupkan akan berputar. Kelebihannya, alat ini simpel dan bahannya mudah didapatkan. Namun kelemahannya itu untuk merangkai alat ini perlu membutuhkan cukup waktu dan masih hanya sebuah rancangan saja. Nah, itulah yang telah saya paparkan di majalah tersebut dan satu rancangan alat saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like ya teman-teman.